masa Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Sayyidina Umar didatangi oleh salah satu tamunya, ada seorang ayah bawa anak. Ditanya, siapa anakmu ini? Siapa ini anakmu ini? Nomor berapa? Ini anak saya satu-satunya. Wajahnya persis 100% sama bapaknya. Biasanya anak itu ada enggak serupa, mungkin giginya, mungkin telinganya, hidungnya. Ini 100% mirip sama ayahnya. Sampai Sayyidina Umar lihat itu takjub, keheranan. Persis kok sampai enggak seperti pinang dibelah dua, persis. Tanya Sayyidina Umar, siapa anakmu? Ini anak saya satu-satu. Ketika masa Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Sayyidina Umar didatangi oleh salah satu tamunya, ada seorang ayah bawa anak. Ditanya, siapa anakmu ini? Siapa ini anakmu ini? Nomor berapa? Ini anak saya satu-satunya. Wajahnya persis 100% sama bapaknya. Biasanya anak itu ada enggak serupa, mungkin giginya, mungkin telinganya, hidungnya. Ini 100% mirip sama ayahnya. Sampai Sayyidina Umar lihat itu takjub, keheranan. Persis kok sampai enggak seperti pinang dibelah dua, persis. Tanya Sayyidina Umar, siapa anakmu? Ini anak saya satu-satunya. Ada historisnya anak saya ini, ada ceritanya. Gimana ceritanya? Ketika aku bekerja, aku mencarikan nafkah untuk anak dan istriku ini. Aku keluar setiap bekerja itu biasanya setahun sampai 2 tahun. Tapi ini aku sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun saya nggak pulang 5 tahun. Ketika aku berpamitan dengan istriku, wahai istriku, aku harus mencari nafkah, mungkin dengan waktu yang sangat panjang. Pada masa itu istriku dalam keadaan hamil. Maka istriku pun mengeluh. Kata si pemuda tadi, apa yang dia keluhkan? Wahai suamiku, kalau engkau pergi, terus bagaimana nasib anakmu ini yang dalam kandunganku ini? Dijawab, maka aku jawab, aku titipkan anakku ini kepada Allah. Engkau titipkan anakmu kepada Allah? Iya, aku titipkan anakku ini kepada Allah. Aku mencari rezeki dari tempat yang halal. Aku titipkan anakku ini. Aku berdoa, ya Allah, aku titipkan ya Allah anakku ini kepadamu. Pergi 5 tahun. Begitu 5 tahun pulang, disambut sama masyarakat, dipegang dia. Ada apa? Selama 5 tahun aku tunggu engkau baru pulang. Apa yang terjadi? Setiap malam Jumat aku lihat ada api yang berwarna biru yang masuk ke dalam liang lahat istrimu. Jadi ada api yang berputar-putar masuk ke dalam, api berwarna biru masuk ke dalam liang lahat istrimu. Akhirnya aku melihat dan aku saksikan, aku tunggu sampai malam Jumat hal itu terjadi. Maka aku putuskan untuk menggali kuburan istriku. Aku gali kuburan istriku dan aku dapati si anak ini sudah berusia 4 tahun sekian, masih hidup anak. Jadi ibunya melahirkan dalam kuburan. Subhanallah, ibunya melahirkan dalam kuburan. Ini gara-gara doa. Kalau seandainya saya berdoa, ya Allah, aku titipkan engkau, istriku dan anakku kepada Allah, maka selamat dua-duanya. Tapi karena doanya salah tadi, doanya seorang bapak salah kepada anaknya, aku titipkan anakku, nggak nyebut ibunya, istrinya, maka yang diselamatkan oleh Allah hanyalah anaknya. Sebagaimana dulu Nabiullah Ayyub, Nabiullah Ya'qub, Nabi Syu'aib, itu diceritakan kalau doa hampir sama semua. Ya Allah, lihat ya Allah, kelingkingku sebelah kiri, kelingkingku tangan kiri,
yang sebelah ujung ini ya Allah sakit. Jadi bukan menunjukkan Allah tidak tahu, tetapi menunjukkan kita sangat butuh dan manja kepada Allah. Ya Allah, kakiku sebelah kanan ini sakit ya Allah, gara-gara saya buat jalan. Komunikasi dengan Allah, jalin komunikasi, dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan membentuk daripada mindset pikiran yang menyambung kepada Allah. Dan upayakan kita ketika di luar sholat itu khusyuk. Kalau kita ingin sholat khusyuk, kita harus memiliki hubungan batin secara khusyuk kepada Allah ketika di luar sholat. Bayangkan setiap hari kita bersama Rasulullah. Ketika belajar, bayangkan Rasulullah melihat kita. Ketika mandi, bayangkan Rasulullah menunggu kita di luar kamar mandi. Ketika kita mau tidur, bayangkan ada Nabi Muhammad di samping kita. Bahkan kalau kita naik motor, bayangkan kita lagi bonceng Nabi Muhammad. Kalau kita pergi kemanapun, kita bekerja, jadikan semua hidup ini bertaut kepada Rasulullah. Maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan sukses, hidup kita akan berkah. Segala aktivitas apapun, saya bersama Rasulullah. Kalau kita nggak bisa jangkau, yakinilah kalau kita dilihat oleh guru-guru kita. Kalau kita kadang-kadang kan sulit, Nabi Muhammad seperti apa ya, bagaimana? Bayangkan kalau kita bersama guru kita. Jadi kalau kita mau bermaksiat tuh berpikir,